Lazarus sudah meninggal. Tapi demi kalian, aku sengaja tidak bersamanya. Supaya kalian percaya. Mari temui dia. Thomas, yang disebut si kembar, berkata pada teman-temannya, Mari kita pergi bersama guru, supaya kita mati bersama dia. ketika Yesus tiba, ia mendapati bahwa Lazarus sudah 4 hari lamanya dikubur. Betania kira-kira 3 kilometer dari Yerusalem, dan banyak orang Yudea mengunjungi Marta dan Maria untuk menghibur mereka atas kematian Lazarus. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, dia pergi untuk menemuinya, tetapi Maria tetap di rumah. Jika waktu itu Engkau di sini, Tuhan, pasti saudaraku tidak akan meninggal. Tapi aku tahu bahwa sekarang pun Allah akan memberi apa saja yang Engkau minta. Saudaramu akan hidup kembali. Aku tahu saudaraku akan dibangkitkan pada hari kiamat. Akulah kebangkitan dan hidup. Yang percaya kepadaku akan hidup, walaupun sudah mati. Semua yang hidup dan percaya padaku tidak akan mati. Apa kau percaya? Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau Mesias, Anak Allah yang akan datang ke dunia ini. Setelah Marta berkata begitu, ia kembali dan memanggil Maria saudarinya. Guru ada di sini. Dia menanyakanmu. Mendengar itu, Maria segera bangun dan keluar menemuinya. Waktu itu Yesus belum masuk ke desa, tetapi masih di tempat Marta menjumpainya. Orang-orang yang saat itu sedang menghibur Maria di rumahnya mengikutinya ketika melihatnya bergegas keluar. Mereka mengira ia akan pergi ke makam untuk menangis di sana. Maria tiba di tempat Yesus berada, dan segera setelah melihatnya, ia berlutut di kakinya. Tuhan, jika waktu itu Engkau di sini, saudaraku tidak akan meninggal. Yesus melihatnya menangis, dan betapa orang-orang yang bersamanya juga menangis. Hatinya tersentuh, dan ia sangat terharu. Di mana kalian menguburnya? Ikutlah denganku. Yesus menangis. Lihat betapa ia mengasihinya, kata orang-orang itu. Tetapi ada yang berkata, bukankah ia membuat orang buta jadi melihat? Mengapa ia tidak mencegah supaya Lazarus tidak meninggal? Ya, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita diajak untuk melihat cerita tentang pertemuan Yesus dengan Marta dan Maria. Dua wanita ini adalah bersaudara dan saya nggak tahu ya kapan atau apa yang peristiwa yang mempertemukan Marta dan Maria. Saya belum pernah menemukannya. Mengapa Marta dan Maria begitu sangat dekat dengan Yesus? Apakah di sedekat itu dengan Yesus seperti Yesus dekat dengan Maria Magdalena? Kayaknya sih demikian. Nah, pada waktu jelang hari Paskah, ini bacaan pada tanggal 29
Juli 2022 ini dikisahkan pada hari raya Paskah Hindu. Marta dan Maria sedang berkabung karena saudaranya yang namanya Lazarus meninggal karena sakit. Nah, sebelumnya kalau kita dengar cerita sebelumnya adalah sebetulnya Yesus sudah tahu bahwa Lazarus sedang sakit, dan itu juga dikabarkan oleh murid-muridnya, tetapi Yesus tidak langsung pergi menemui Marta dan Maria. Jadi 1-2 hari kemudian setelah Lazarus meninggal, lalu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya untuk berkunjung ke Marta dan Maria. Nah, yang menarik adalah dialog mereka. Si Marta yang begitu melihat Yesus datang, jadi mengetahui kedatangan Yesus, dia langsung beranjak dari rumahnya. Sedangkan Maria tidak. Maria mungkin lagi berkabung, dan di situ kan di rumahnya lagi banyak orang-orang Yahudi yang datang berkunjung untuk menyampaikan belasungkawa ya. Nah, si Marta itu ketika ketemu Yesus ngomong begini, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Ini kalau saya baca ini, saya salut kepada Marta. Dia rasa percayanya tinggi sekali. Dia yakin, seperti juga pada orang-orang lain yang disembuhkan oleh Yesus. Lazarus tentu akan disembuhkan bila pada saat masih hidup, walaupun sakit dan sekarat, sudah pasti akan sehat kembali. Makanya, tetapi di sini Marta bukan mau menyayangkan atau menyalahkan Yesus. Menyalahkan karena kalau bahasa sekarang mungkin, kamu sih nggak mau kesini pada saat dia sakit, nah dia keburu mati dia tuh, gitu kan. Nah, saya hanya melihat bahwa kalimat ini mengandung ungkapan betapa Marta begitu percaya bahwa Yesus itu datang dari Allah, dan dengan demikian membawa kuasa. Salah satunya membawa kuasa penyembuhan yang datang dari Allah. Nah, lalu Yesus bicara, "Saudaramu akan bangkit." Lalu Marta berkata, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Nah, Yesus mengatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Lalu Yesus mengatakan, "Percayakah engkau akan hal ini?" Lalu jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Jadi kalau saya pikir ya, kalau kita berharap Tuhan datang membantu kita pada saat kita tengah dirundung kemalangan, ya aneka harapan lah yang akan kehadirannya. Kalau zaman sekarang tentu kita dengan berdoa. Nah, kalau kita melihat kisah Marta ini, Marta sebelum kedatangan Yesus, dia sudah percaya dahulu. Percaya bahwa bila Tuhan datang, saudaranya akan sembuh. Dan sekarang pada saat saudaranya mati, Tuhan datang, Yesus datang. Dia masih percaya. Percayanya tetapi lain. Percaya bahwa roh dari Lazarus akan bangkit. Dan
akan dimurnikan dan diundang ke dalam kerajaan Allah. Karena apa? Karena Lazarus juga sahabatnya Yesus. Mereka sahabat. Dan kita ini adalah sahabat Yesus. Siapa yang percaya Yesus, itulah sahabatnya. Maka kita yakin pada saat kita wafat nanti, kita dipanggil olehnya. Kita sangat yakin bahwa roh kita akan bangkit dan diselamatkan. Seperti juga Marta, maka kita dalam melantunkan doa, sebelumnya kita harus percaya lebih dahulu. Percaya akan kekuatan Allah, dan jika kita melantunkannya dengan baik, berkonsentrasi, kita memiliki sikap yang rendah hati, tidak sombong dan tidak menuntut, dan kita berharap penuh bahwa Tuhan akan datang menolong. Saya kok yakin Tuhan akan mendengar, lebih mendengar jika kita berdoa dengan lebih baik dan percaya dahulu. Ada kan orang yang dia berdoa, tapi sebelum berdoa ini dia ragu-ragu, Tuhan nih akan datang menyelamatkan gak ya? Jadi berdoa cuma sekedar untuk syarat. Jadi ya seperti orang-orang, dia lihat kalau punya kemalangan ya berdoa. Syukur-syukur Tuhan mau menolong. Nah ini kata syukur-syukur. Sebaiknya kita seperti Marta, kita yakinlah lebih dahulu bahwa Tuhan datang, dan jika kita sahabatnya, mengapa tidak dia tidak datang? Tentu ini hari ini pelajaran menarik ya, yang bisa kita timba dari kisah Marta dan Maria. Belum lagi tentu ini adalah, kita ketahui ini adalah salah satu mukjizat yang dilakukan Yesus, yaitu menghidupkan Lazarus, menghidupkan orang mati. Jika sekarang kita banyak melihat bahwa doa kita, mungkin kita merasa doa kita tidak didengar, bahwa kita ingin saudara, teman, atau orang tua, atau siapa tidak dipanggilnya, tetapi hidup dan sehat kembali, tapi ternyata dipanggilnya, bisa saja kita kecewa. Tetapi tentu kita yakin dia yang dipanggil akan bangkit seperti Lazarus. Jika Lazarus dahulu mungkin hidup di dunia lagi karena memang ada Yesus langsung di situ. Nah, sekarang ini bagi kita mungkin kalaupun orang yang sakit dan kita doakan untuk kesembuhannya, ternyata dipanggil oleh Tuhan, maka kita percaya saja bahwa itu memang jalan yang terbaik. Kita tidak akan pernah tahu bagaimana kalau mungkin dia sembuh lagi, mungkin akan malah menderita di dunia, atau ya whatever, banyak lagi mungkin. Kita percaya, dan sebelum berdoa kita serahkan saja kepada Yesus, sebab dialah Tuhan dan penyelamat kita, tempat kita mengadu, tempat kita berkeluh kesah dan memohonkan banyak hal, memohonkan pengampunan juga. Jadi memang sebelum berdoa kita mohon ampun, kita merendahkan diri kita, dan jika kita punya dosa atau kesalahan kepada saudara atau teman, baiknya kita jumpai dia dan memohon maaf lebih dahulu. Seperti inilah yang pernah diajarkan Yesus, bukannya? Jika kita membawa persembahan kepada Tuhan, tetapi kita menyadari bahwa kita membenci saudara kita, menaruh dendam kepada saudara kita, baiknya kita tidak mempersembahkan dulu, tetapi kita mohon ampun atau mengampuni saudara dan teman kita, baru datang kepada Tuhan.
Inilah mungkin kisah pelajaran yang bisa kita ambil dari Marta yang berjumpa dengan Yesus pada hari ini, renungan hari ini. Terima kasih dan Tuhan memberkati.